Diskusi apologet Elia Miron. Yohanes 13 ayat 13. Kalian memanggil aku guru dan Tuhan, dan memang demikian. Ya, halo. Halo. Ya, silakan. Ya, saya mau bertanya, apakah orang yang meninggal, khususnya orang percaya, waktu meninggal, apakah itu langsung ke surga atau bagaimana? Dan apa bedanya Firdaus dengan surga? Apakah Firdaus dengan surga itu sama? Ya, tolong ya, makasih, bro. Ya. Oke. Kemanakah orang mati ketika mereka itu meninggal? Kalau kita lihat di dalam, ada si Timothy di bawah. Bentar. Request nggak ya? Bentar ya. Oh ya. Nah, kalau kita melihat di dalam perumpamaan, bukan perumpamaan, kisah orang kaya dan Lazarus itu dikatakan bahwa orang kaya itu kan setelah mereka meninggal, setelah mereka mati, orang kaya dan Lazarus itu, orang kaya itu rohnya itu pergi ke alam Tartarus. Nah, sedangkan orang yang Lazarus itu pergi ke pangkuannya Abraham atau Firdaus. Nah, apakah Firdaus itu adalah surga? Tidak. Surga itu bukan tempat. Surga itu adalah keadaan. Ya. Jadi kalau Anda berpikir surga itu tempat, itu bukan tempat, itu keadaan. Ya. Kalau misalnya saya meninggal, roh saya ini akan dituntun oleh maut kepada ini siapa? Kalau misalnya dia orang tidak percaya, dia akan dituntun kepada alam Tartarus karena dosanya. Jadi dosanya itu akan menuntun rohnya itu ke alam Tartarus, ke alam maut. Nah, tapi tubuhnya juga membusuk di bumi. Nah, tapi ketika Kristus datang kedua kali, tubuhnya ini akan dibangkitkan dan dipersatukan dengan roh-roh yang ada di Firdaus dan dipersatukan dengan yang ada di alam maut di Tartarus. Nah, setelah itu baru kita dihakimi, dan ketika dihakimi, orang-orang yang percaya sama Yesus, orang-orang yang percaya dan dibenarkan dan dikuduskan di dalam nama Yesus, itu akan ditempatkan di langit dan bumi yang baru. Dan di sana kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Itulah surga bagi kita. Jadi langit dan bumi ini itu tidak akan dihancurkan, tapi akan dipulihkan menjadi baru. Karena apa? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apa kata Tuhan? Arura ha'adamah, terkutuklah tanah. Jadi tanah ini yang kita injak sekarang ini pun, itu terkutuk oleh karena dosa. Ya. Dan nanti tanah yang terkutuk ini itu akan diperbarui sama seperti keadaan Adam yang semula sebelum kejatuhan ke dalam dosa. Nah, disinilah nanti kita tinggal, dan di langit dan bumi yang baru ini tidak ada dosa, tidak ada penderitaan, tidak ada kesakitan, tidak ada ratap tangis. Keadaan yang seperti itulah yang disebut dengan sorga. Bersatu dengan Allah, menjadi serupa dengan Allah. Artinya bersatu dengan Allah, berteosis, menjadi serupa dengan Allah. Artinya kita menjadi kudus sama seperti Dia kudus. Makanya kita dikuduskan di dalam Kristus saja. Ya, jadi surga itu bukan tempat, surga itu adalah keadaan. Nanti kita akan dikembalikan ke tempat ini, ke langit dan bumi yang baru ini. Cuma Alkitab mengatakan langit dan bumi yang baru nanti tidak ada lagi matahari, ya. Nanti yang menyinari kita itu adalah cahaya kemuliaan Sang Bapa. Jadi kita tidak akan melihat Sang Bapa itu. Kita tidak akan pernah melihat Sang Bapa. Kita hanya akan melihat Kristus, Yesus Kristus, yang adalah gambaran dan pernyataan Bapa. Kolose 1 ayat 15. Ya, jadi jangan, thank you Kak Cici. Jadi jangan pernah dipahami bahwa surga itu suatu tempat. Jadi kalau misalnya Bapak meninggal, ya, Bapak percaya kepada Yesus, roh Bapak akan dibawa ke Firdaus,
Dan Bapa di sana akan menunggu dengan para kudus sampai hari kebangkitan, hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dan ketika nanti Bapa Kristus sudah datang, ya, Bapa akan bersama-sama dengan Kristus pada hari kebangkitan dan dibangkitkan, lalu dimasukkan ke langit dan bumi yang baru. Itulah surga. Lalu bagaimana dengan neraka? Neraka itu pun keadaan, bukan tempat. Neraka itu artinya dia terpisah jauh daripada Allah. Dia tersiksa di dalam kengerian yang jauh daripada Allah. Kita nggak tahu tempatnya itu di mana, tapi dia begitu jauh dari Allah sehingga tidak ada kedamaian, yang ada kesakitan, yang ada hanya penderitaan, yang ada hanya ratap tangis, duka cita, dan segala macam. Itu yang akan mereka alami terus selama-lamanya. Begitu. Jadi neraka itu bukan tempat dan surga itu bukan tempat, tapi keadaan. Karena misi Kristus ke dunia ini bukan membawa kamu ke tempat lain, tapi misi Kristus ke dunia ini adalah untuk mengembalikan dunia ini seperti dunia sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dunia yang tanpa kesakitan, tanpa penderitaan. Karena memang manusia diciptakan ya untuk tinggal di bumi. Kejadian 1 ayat kejadian 1 kejadian 2 ya. Ayat 28 ya itu ya. Ya, beranak cuculah dan penuhilah seluruh bumi. Itu mandat kita. Bukan kita tidak tinggal di Saturnus. Kita tidak tinggal di matahari. Kita tinggal di bumi. Jadi misi Kristus ke dunia ini adalah mengembalikan misi itu seperti keadaan yang semula. Gitu ya, Pak? Oke? Oke, makasih, Bro. Oke, Ya. makasih ya. Oke. God bless ya. Tapi ada beberapa pendeta yang ada yang berkata bahwa sama ya. Itu ya, saya Ya, juga- enggak apa-apa, enggak masalah. Itu kan perbedaan tafsir saja. Oh iya ya. Iya. Oh, udah. Oke, makasih, Bro. Iya, oke. Thank you, Pak. Tuhan berkati ya. Iya. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.